Halo, perkenalkan nama saya adalah Zara Pamstra, NPM 2022-1450-1825, kelas 3G. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan perbedaan kebijakan moneter dan fiskal beserta contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Tujuannya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya itu dengan membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Kebijakan jenis ini dikeluarkan pada saat perekonomian pada kondisi yang ekspansif yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan ini dengan menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ini ada kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dengan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Selanjutnya ada perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Pada intinya itu, kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal ini diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter ini lebih fokus pada pengaturan uang beredar dan suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal lebih berfokus pada anggaran pemerintah dan pajak. Selanjutnya, ada contoh kasus kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Contohnya itu ada kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani dampak COVID-19 di Indonesia. Tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, pandemi COVID-19 ini juga membuat kegiatan ekonomi nasional melambat, pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas itu menurun. Peningkatan kasus COVID-19 selanjutnya berdampak pula pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara. Badan Pusat Statistik mencatat pada triwulan 2, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif atau mengalami kontraksi, minus 5,32% year on year, jauh lebih rendah dibandingkan capaian triwulan 1 2020 sebesar minus 2,97%. Kinerja penerima pajak juga terkontraksi. Kementerian Keuangan mencatat sampai akhir Juli 2020 penerimaan pajak minus 14,7%, turun dari senilai 705,6 triliun menjadi 601,8 triliun pada periode yang sama. Anjloknya penerimaan pajak ini sejalan dengan lesunya kinerja ekonomi selama 7 bulan terakhir. Di sisi lain, belanja negara justru meningkat karena harus mendukung berbagai sektor seperti kesehatan dan perlindungan sosial, serta harus mendukung dunia usaha melalui pemberian insentif. Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Juli 2020 mencapai 330,2 triliun atau 2,01% dari produk domestik bruto. Pendapatan negara hanya mencapai 922,2 triliun, sedangkan posisi belanja negara meningkat mencapai 1.252,4 triliun seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya luar biasa, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Secara makro, langkah-langkah tersebut dapat dilihat dari sisi kebijakan fiskal dan moneter. Solusi yang pertama itu dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam paket stimulus ekonomi tahap 2 ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, ada relaksasi PPh pasal 21. Relaksasi tersebut diberikan melalui skema PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan 200 juta pada sektor industri pengolahan. Yang kedua, ada relaksasi pajak PPh 22 impor. Relaksasi ini diberikan melalui skema pembebasan PPh 22 impor kepada 19 sektor tertentu. Wajib pajak, kemudahan impor tujuan ekspor, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Yang ketiga, ada pengurangan pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu. Wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar 4,2 triliun. Yang keempat, ada restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN dipercepat pengembalian pendahuluan. Dengan adanya percepatan restitusi ini, wajib pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya. Solusi yang kedua ini dari kebijakan moneter. Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 6 aspek penting. Yang pertama, ada penurunan suku bunga kebijakan moneter 4 kali hingga Juli 2020 masing-masing sebesar 25 BPS. Yang kedua, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi baik di pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDV, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Yang ketiga, Bank Indonesia terus memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar falas.
Yang keempat, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar. Yang kelima, pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan ekonomi. Dan yang terakhir, ada kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.